Curahan Hati Perempuan pada pagi hari ini kami mengangkat topik bagaimana masalah pembulian atau masa orientasi sekolah tidak hanya sekali dua kali mengambil nyawa dari buah hati para orang tuanya. Kali ini kami juga mengundang komisionis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Ibu Putu bersama kami. Selamat pagi Ibu Putu. Pagi, dan tentunya ada Ustazah kita Oki Stina Dewi dan juga psikolog kita Mbak Rosina Vera Uli yang kita akan perlu sekali membahas dari berbagai segi ya Mbak Vera, dari sisi psikologisnya. Apa sih manfaat MOS ini secara sistemnya, secara individunya, berapa manfaat yang bisa diambil dengan segala risiko yang sangat tinggi ini perlu dijalani. Begitu ya Mbak Vera, silakan. Betul, ngeri banget ya kalau lihat tadi sampai anaknya meninggal padahal maksud hati anak dapat pendidikan yang baik, kok malah pulangnya tanpa nyawa. Tapi intinya begini Mbak Maudi, kita kembalikan masa orientasi siswa. Orientasi means artinya anak cuma dikenalkan loh sama lingkungan sekolah, anak cuma dikenalkan loh sama siswa-siswa yang lain di angkatan-angkatan yang berbeda, dengan guru-gurunya, dengan lagu-lagu yang sesuai untuk sekolah tersebut, nggak kemana-mana. Garis bawahnya adalah dikenalkan. Jadi bukan uji ketahanan mental dan fisik. Memangnya militer. Baik. Sedikit sebelum kita membuka acara pagi hari ini, Mbak Oki, sebentar Ibu Putu, saya mau tanya. Kalau saya tidak salah, Pak Anies Baswedan kan sudah menyatakan harusnya diberhentikan. Kemudian ini terjadi kisah ini dan diangkat. Bagaimana menurut Bu Putu? Ya, ini lebih kepada pengawasan dari pihak-pihak sekolah yang minim. Artinya peraturan sudah jelas, masa orientasi itu tanpa kekerasan. Masa orientasi itu adalah sifatnya murah menyenangkan, dan itu dilakukan secara massal. Namun praktik-praktik kekerasan itu yang luput dari pantauan sekolah. Baik, terima kasih Bu Putu. Sesaat lagi kami akan mengundang orang tua dari almarhum Evan. Sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, saya belum meminta pendapat dari Mbak Oki nih. Mbak Oki sendiri gimana? Pernah menjalani MOS dong? Kalau masa-masa kita pernah menjalani ya? Iya, MOS, masa orientasi siswa, biasanya untuk anak SMP atau SMA atau ospek, orientasi pengenalan kehidupan kampus kalau saya tidak salah artinya. Nah, itu tujuannya adalah memang pengenalan terhadap kampus, kemudian ekstrakurikulernya apa saja, dosen-dosennya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, sehingga harusnya memang dikedepankan tentang akademiknya, bukan tentang kekerasannya. Kemudian biasanya ini senior-senior melakukan, kan ini jadi ajang perpeloncoan kan, makanya seno tuh perpeloncoan. MOS itu bagus, ospek itu bagus dalam rangka mengenalkan kepada kehidupan yang baru, apalagi kalau kampus kan kehidupannya lebih heterogen dibanding dengan SMP SMA, itu bagus. Tapi kalau ada perpeloncoan, ada kekerasan di situ, kemudian ada mengolok-olok dan sebagainya, itu yang kita hindari. Yang sering kali terjadi adalah senior-senior melakukannya kepada junior tanpa pengawasan dari lembaga sekolah tersebut atau kampus. Makanya tadi di Kemendikbud itu ospek MOS tetap diadakan, tapi ada pengawasan dari sekolahnya. Nggak dilepas kampus begitu aja ya, ditangani oleh kan kadang mereka ospek atau MOS pergi ke puncak buat sendiri tanpa supervisi dari guru-gurunya. Betul. Iya, tapi kalau tadi kata Bu Putu ya, bahwa tanpa kekerasan, tanpa segala macam, mungkin dari sekolahnya ini kan tidak keras, cuma jalan aja kok 4 kilo. Ketika under supervisor, yes, tiba-tiba rapi, begitu hilang supervisornya, kembali lagi. Tapi bedakan sedikit Mbak Maudi, ini belum bully loh ya. Ini bukan bully itu terus-menerus, ini aksi kekerasan. Tapi pure, ini berbeda lagi, ini mata rantai. Nah, berulang. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan langsung aja mengundang orang tua dari almarhum Evan. Ada Ibu Ratna di sini. Kami persilakan untuk bergabung. Iya, Ibu Ratna. Selamat pagi Bu Ratna, bisa bertemu dengan Ustazah kita Mbak Oki, ada Ibu mamanya Evan. Iya, silakan Ibu Ratna. Terima kasih sudah datang ya Ibu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kami atas nama semua ingin menyampaikan duka cita dan empati atas apa yang terjadi pada putra Ibu ya. Evan ini anak keberapa Bu? Anak pertama. Anak pertama. Ada adiknya? Adiknya Marta, kelas 4. Ibu mungkin boleh cerita dulu bagaimana sih kronologis ceritanya sampai akhirnya Evan pergi. Hari pertama MOS,
Mereka masuk jam 7, pulang jam 12. Hari kedua jam 7, jam 12 juga. Hari ketiga jam 7 sampai jam 2 kalau nggak salah ya. Maaf Ibu, maksudnya berapa hari? 4 hari mosnya. 4 hari. Jadi di hari yang keempat anak saya ini mengeluh. Dia hari keempat ini dari jam 7 sampai jam 4. Oh, lama sekali ya. Bu? Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus saya jemput anak saya jam 4 dari sekolah. Saya langsung bonceng anak saya. Langsung saya bilang, gimana bang? Ininya mosnya, aduh mama, kakiku pegel mama. Kenapa sayang kamu pegel? Jauh perjalanannya ma. Dari sekolahan ke Puri, dari Puri perumahan THB dilewatin, habis itu pom bensin, habis pom bensin pemasaran, terus masuk ke langsung ke sekolahan lagi mama, kaki Evan pegel. Setelah itu apalagi nak? Habis itu mah hari ini aku banyak ketinggal salah itunya makanannya. Terus kamu diapain? Aku di skop jam mama. Suruh skot jam. Ya, saya merasa ya aduh skop jam lagi. Saya tahu bahwa skop jam itu udah dilarang oleh pemerintah. Itu skop jam bisa membuat urat saraf kita tidak berfungsi. Saya juga selaku guru. Oh, Ibu guru. Saya guru. Saya bertanya kepada Pak Wawan, guru saya, guru Kristen Penuai Harapan Indah. Pak, bagaimana? Skok jam itu tidak boleh Bu. Jangan sekali-sekali dilakukan lagi ya Bu skok jam, karena ini bisa total Bu, tidak bergerak. Baik. Sementara saya ingat omongan dari guru olahraga saya, waduh anak saya dihukum skok jam lagi. Berarti kamu dihukum skok jam dari hari apa Mak? Dari hari Rabu, Kamis. Kalau Selasa sih dia nggak ngomong ya Bu. Dari hari Rabu dan Kamis. Terus banyak nggak? Saya bilang ya lumayan lemah sampai kaki Evan pegel gitu. Ya udah nyampe di rumah, udah cerita-cerita. Saya jemput dia naik motor. Tapi masih secara fisik masih selain kecapean tentunya ya. Secara fisik masih nggak apa-apa. Masih sehat. Terus sudah nyampe rumah, mama kakiku pegel, mama urut dulu mah gitu ya. Ya udah sini saya ambil balsem Bu. Saya ambil balsem. Saya lihat kakinya sudah memar. Memar dengan berapa bulat. Saya lihat bulat begini. Ini kenapa sayang? Mama tadi aku jatuh mah. Datang papinya. Kamu jatuh atau ditonjok teman? Enggak mama, aku jatuh dari bangku. Lo kok sampai bisa memar begini nak? Jujur gak usah takut. Mama nggak marahin ibu gurunya kok. Mama juga guru. Saya benar mama. Saya tidak ditonjok teman. Saya hanya jatuh. Ya udah benar ya. Jadi karena dia bilang jatuh gitu, saya nggak komplain ke sekolah, itu hal biasa gitu kan, karena saya ingat juga perjalanannya jauh. Hari penutupan itu mereka banyak kegiatan Bu. Setelah hari 4 yang pulang jam 4 sore itu, besoknya masuk lagi sekolah untuk penutupannya? Enggak, hari Kamis ini semua di situ. Oke. Upacara penutupan. Jadi kemungkinan besar upacara penutupnya jam 3 sampai jam 4. Baik. Ini artinya ada fisik yang terlalu keras gitu ya. Dan kemudian fisik, sampai akhirnya ke titik itu gimana Bu? Jatuh ke rumah sakit kah atau gimana? Ya, setelah itu saya pertama ambil alih. Oke, mama kasih balsem dulu ya nak. Dengan yang biru-biru itu saya olesin dengan balsem. Gimana nak? Masih agak kram dikit mama gitu. Ya udah, saya balsem semua balsem sendiri. Ya udah bobok ya nak. Nggak usah jalan-jalan lagi ya ma gitu. Oke, hari berikutnya besok sekolah Bu. Masih bisa sekolah dan ekskul. Ekskul futsal. Aduh. Jadi saya namanya juga saya ngajar ya Bu. Saya nggak bisa iniin anak saya lagi. Saya bilang Jumat saya antar Evan, nanti kan kamu Jumat pulang cepat. Mama kan pulang seperti biasa. Nanti kan ada temanmu, ya mama nanti sama teman aja naik motor. Iya, gitu. Ibu boleh tolong langsung ke cerita ke tempatnya karena kami khawatir waktunya tidak cukup Bu. Akhirnya jadi ada tanda-tanda Evan semakin lelah itu pada saat akhirnya setelah 2 hari setelah mos. Hari Minggu dia langsung drop. Saya bingung, loh bagaimana? Panas? Pusing? Bukan panas, dia agak aduh mama sakit gitu aja, mengeluh sakit. Yang sakit ini dan hasil bekas ini memar. Ya. Terus dalam hati saya udah hari Senin saya bawa berobat dulu deh. Hari Senin saya berobat, saya bawa ke dokter puskesmas terdekat. Hari Minggu itu? Bukan, hari Senin. Oh, rencananya begitu. Karena Minggu dia udah nangis-nangis ya kan. Ya udah saya kalau nggak salah saya juga kan pokoknya saya bawa
ke puskesmas terdekat. Saya bilang, dok, tolong anak saya kok kakinya kram habis mos kemarin, kram. Tolong diperiksa anak saya. Iya bu, diperiksa. Diagnosis dokternya apa? Dia bilang, iya bu, ini kecapean. Kecapean. Ini kecapean karena perjalanan jauh. Mungkin kaget kaki anak ibu. Iya bu. Perjalanannya sejauh berapa kilometer bu sampai? Kalau saya lihat sih lebih dari 3 hampir 4 kilometer. 4 kilometer. Baik. Iya. Tapi ini sama-sama ya dengan teman-temannya yang lain Iya, ya? sama dengan teman. Iya. Kemudian divonis kecapean, dikasih vitamin, obat atau saran apa dari Iya, dokter? udah dokter kasih obat dua obat, dia langsung kasih ke anak saya langsung pulang kasih Evan. Bagaimana reaksinya? Lumayan mama. Udah lumayan. Kemudian hari keduanya mungkin udah hampir habis obatnya, masih merasa nyut-nyutannya. Ya udah kita ke tukang urut refleksi. Saya bukan tukang urut biasa-biasa bu, yang sudah mempunyai, yang udah ada tangnya gitu ya, tukang urut refleksi di Pondok Ungu Blok AL. Saya bilang, Pak, tolong anak saya kenapa ya habis mos kram-kram, dia lihat. Ya bu, kaki anak ibu semua kram. Iya Pak, kemarin habis mos dia merasa sakit. Iya, ini terlalu dipaksa. Terlalu dipaksa. Sehingga urat-urat saraf kaki ibu, kaki anak ibu ini semua kaku. Urat-urat sarafnya kaku. Baik. Ini perlu diperbaiki gitu ya. Jadi tukang urut ini mengatakan dipegang sedikit, aduh sakit Pak. Anak saya langsung teriak, saya menangis, tahan ya anaknya, tahan. Itu tahan, ada gitu. divonis sakit apa? Asam urat atau apa Belum, gitu? belum. Pertama belum ada, katanya itu kecapean doang bu, ini kelelahan karena perjalanan dari situ ke sana. Anak kelelahan, kemungkinan nggak bawa air minum, bisa juga hidrasi anak ibu. Dehidrasi, udah baik. begitu kena hukuman lagi. Iya, semakin udah berat gitu, ya fisiknya. upacara lagi, Iya. upacara penutupan. Jadi beruntun Jadi ya. beruntun semuanya. Setelah selesai dari refleksi kemana Bu? Setelah selesai refleksi itu sudah lumayan ya, lumayan sampai Lebaran ya, sampai Lebaran dia masih naik motor bu. Dia selalu antar jemput saya naik motor. Jadi masih baik-baik aja Masih ya Bu? baik-baik saja. Itu masih baik. Saudara saya Lebaran di rumah, kita pergi. Jadi ke baru gereja. ada gejala-gejalanya itu kapan Bu? Gejala-gejalanya itu setelah masuk tanggal 27 lagi. Iya. 27 dia sekolah, masuk jam 7 sampai jam 12 saya jemput masih biasa-biasa saja. Artinya kakinya juga sudah tidak terlalu sakit ya? Udah terlalu sakit. Di hari Selasa di sini parah dia di sini bu. Hari Selasa saya antar sekolah. Saya bilang, Evan semangat ya, iya mama, kuat ya nak, iya mama. Dia langsung pergi sekolah. Nanti mama jemput. Nanti kan kamu kan pulang siang 2:30 ya nak, iya mama. Gitu. Ya udah biasa pergi ya mama. Gitu. Biasa antar gitu. Sudah kemudian jam 8:30 kemudian sekolah nelpon ke suami saya. Baik. Pak, tolong Evannya kejang-kejang, kakinya kejang-kejang, tolong dibawa pulang. Baik. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan lanjutkan ceritanya dengan Ibu Ratna setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Baik sahabat perempuan, mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama orang tua dari Evan, almarhum Evan. Ada Ibu Ratna di sini dan juga ada Ibu Putu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tadi Bu Ratna sudah cerita mengenai kronologis dari masa orientasi siswa di SMP waktu itu sampai hari Selasa ketika jam 9 Ibu ditelepon dari sekolah bahwa Evan kejang-kejang. Setelah itu apa yang terjadi Bu? Setelah itu saya langsung datang ke sekolah. Gurunya langsung, Bu, tolong anaknya dibawa berobat langsung ke puskesmas terdekat. Langsung anak saya naik ngebopong, saya bawa motor. Kondisinya waktu itu seperti apa Bu? Kondisinya memang ini udah kaku, udah kaku. Nggak bisa gerak sama sekali. Iya, nggak bisa gerak. Oh ya Bu, ibu aja yang pergi ya, gitu. Ibu aja yang pergi bawa motor. Oke, motornya masukin ke sekolahan. Saya masukin motor. Mereka angkat 4 orang, guru mengangkat anak saya ke motor. Saya ingin guru ini ikut serta dengan saya ke puskesmas. Ternyata mereka tidak satu pun tidak ada yang ikut menemani saya. Jadi ibu sendiri naik motor sendiri bawa Evan nggak bisa bergerak? Iya, saya sendiri ke puskesmas bawa anak saya dengan motor.
Terus saya keluar dari Flora mengatakan alangkah sedihnya. Aduh, Ibu. Alangkah pilunya, salah satu guru pun tidak ada yang iba hatinya untuk mengantarkan saya pergi ke puskesmas untuk mengantar anak saya. Jadi Ibu sampai ke puskesmas membawa motor sendiri. Evan nggak bisa bergerak. Ibu Terus harus saya membawa mengatakan ke anak saya, Evan bagaimana nak? Tadi aja 4 guru ngangkat kamu ke motor nak. Nanti di puskesmas bagaimana? Tenang mama, ada tukang parkir yang akan mengangkat saya. Nggak usah khawatir mama, yang penting saya ke sana dulu. Akhirnya saya terima kasih Tuhan, anak saya masih semangat. Jiwa besar ya, Bu. Ya. Terus sudah sampai di sana memang benar ada tukang parkir. Saya ngomong, Pak, tolong anak saya dari sekolah saya jemput, kakinya agak kaku, saya mau berobat dulu cek darah. Oh Bu, ngantri sekali Bu. Nggak apa-apa Pak, daripada saya harus bawa lagi anak saya kemana-mana. Jadi dibawa sama tukang parkir. Enggak, tukang parkir bilang di sini dulu. Saya bilang anak saya di sini dulu, karena kan memang takut tidak bisa diangkat. Ini harus bopong berapa orang gitu ya. Oke nak, kamu di sini dulu, mama daftar, ambil nomor 129, daftar. Saya langsung ke loket. Saya bilang, waduh, ternyata loket baru 83 panggilannya. Masih panjang. Saya berdoa terus dan saya muter terus bolak-balik. Ada tetangga saya mengatakan, Mama Evan mau kemana? Ini anak saya sakit. Nih Bu, ada nomor saya, ada tadi teman yang nggak jadi berobat. Ini nomor saya. Jadi 109. Dari 129 saya dapat bantuan jadi 109. Akhirnya cepat pendaftaran langsung. Udah pendaftaran begitu saya kasih langsung ke dokter. Kan prosesnya lama Bu, dokter. Masih lama nggak anak saya Dok? Saya bilang, nggak Bu gitu. Saya bingung mau ngangkat anak saya bagaimana. Ntar ya Bu, saya mau ngangkat anak saya dulu. Ya silakan Bu. Terus saya langsung lari ke parkiran, ngambil anak saya. Semangat ya nak, bisa kan nak? Bisa. Terus dibantu. Bantu, nggak ada kursi roda Bu? Nggak ada kursi roda, puskesmas nggak ada kursi roda. Ayo nak. Dibantu, Akhirnya, dia langsung ketemu akhirnya sama dokter. Didiagnosa apa Bu? Bu, saya mau cek darah Dok, saya ngomong gitu. Ya langsung saya lihat dulu. Kok cek darah sih Bu? Katanya iya kaku, ini agak sakit kaku. Saya kemarin udah ke puskesmas sekali, tapi minum obatnya masih kaku. Oh ya udah silakan, tapi dokternya ngomong ini memang kaku kakinya gitu kan. Jadi akhirnya dari dokter apa Bu? Iya. Akhirnya dia buat ditulis di situ, saya lihat sih ada asam urat 6,7. Asam urat. Kemudian setelah dari dokter ada pertolongan apa? Di opname kah atau dia harus yang ngomong begini, Bu, sebenarnya kita kan cuma cek darah. Nanti Ibu ronsen lagi ya. Tapi saya kasih obat dulu lagi obat. Nanti habis obat langsung bawa ke rumah sakit. Dia nggak ngomong langsung rawat ini enggak. Jadi setelah itu bilang, apa Bu? Dibawa pulang nggak? Saya bawa pulang lagi Bu. Dengan bantuan saya bawa pulang, bantuan orang-orang yang ada di situ dan tukang parkir. Pak, tolong naikin anak akhirnya saya. drop kondisinya Bu. Semakin drop itu ketika di rumah? Iya, semakin drop di rumah udah ini makin drop. Tanggal 29 dia nggak sekolah. 29 dia nggak sekolah tapi masih mau makan, masih di bisa rumah, jalan. ya? Udah di rumah masih bisa jalan. Tanggal 30 di situ dropnya, saya lagi pulang ngajar terus dia bilang, Mama saya mau pipis Mama. Oh iya yuk nak, yuk kita mau pipis anak. Ya, saya mau gendong anak saya, dia sudah langsung gemetaran begini. Kejang begini. Iya. Evan kenapa nak? Kenapa kamu sayang? Nggak ada orang, saya minta tolong tetangga. Tolong. Ternyata hanya kak saya berdua dengan Marta. Tolong Mama cari orang untuk bantu abang. Mama. Jadi saya juga menangis, anak saya yang perempuan menangis. Terus saya panggil Ibu Selamat tetangga saya. Bu, tolong anak saya Bu, kejang-kejang Bu. Saya kejang Bu. Ibu Selamat saya kejang-kejang begitu, dadanya saya pompa Bu. Saya bingung apa yang saya lakukan gitu. Ya, gitu. Akhirnya Evannya, udah begitu. Dadanya saya pompa, ya Tuhan Yesus, anak saya bagaimana ini, jangan sampai kamu ambil nyawanya. Saya nggak bisa berdoa terus. Ternyata pertolongan lama, tetangga datang karena hari kerja kan, jam 2 siang. Bu, selamat tolong ya Bu, saya muter keliling. Akhirnya ada Bapak Febri. Dibawa ke rumah sakit? Belum, masih ada tetangga datang. Terus Evan kan duduk gininya begini Bu, jadi diangkat, ditaruh di karpet. Akhirnya udah begitu sempat dibawa ke rumah sakit nggak? Iya, sempat. Sudah itu langsung datang mobil, kita bawa ke rumah sakit. Kita pertama ke rumah sakit terdekat, ya Sayang Bunda.
Di sono kita langsung ditolak mentah-mentah tanpa diapa-apai anak saya, hanya buka pintu. Maaf ya Bu, peralatan kita kurang lengkap. Tolong dok, anak Itu, saya kasih. kondisi Evan seperti apa ketika dibawa ke rumah sakit itu? Sudah masih kejang-kejang, masih sadarkah? Enggak, atau udah gimana? nggak sadar Udah nggak lagi. sadar. Saya ambil sendok taruh di saya, takut gininya Ya, gini iya, ya. gigit Sendok lidahnya. taruh Gigit. lidahnya begini. Dia masih agak Masih bisa. gini-gini ya. Berarti masih ada nyawa sewaktu dia. Baik. Baik. Dari situ ibu bawa Pindah ke ke rumah sakit lain. Setelah itu saya ditolak mentah-mentah, kita pindah langsung. Aduh, perjalanan Citra. Langsung kita ke rumah sakit Citra Harapan Indah. Ini perjalanannya sungguh jauh dan macet karena Jadi kita lama ya Bu. Ya. Akhirnya nyampe di rumah sakit itu bagaimana? akhirnya nyampe di rumah sakit, dokter langsung ambil semua peralatan dia keluar-keluari, masuk komputer langsung keluar kok ininya hasilnya titik. Langsung dokter datang ke saya, maaf ya Bu, anak ibu sudah telat gitu. Anak ibu sudah Jadi meninggal. ketika sampai di rumah sakit emang Evan sudah tidak Evan ada. sudah meninggal. Dan ketika di mobil posisinya Evan di tempat ibu, di pangku Ya, ibu. kepalanya di sini, Iya, kakinya ibu di lihat sini. pas lagi sama jadi Iya, sama Evan terus. dia masih ada getaran gigi Iya, gini. tapi Jadi, ketika di rumah sakit di rumah udah nggak sakit ada. kata dokter sudah meninggal 30 menit yang lalu. Saat di jalan. Ya, Gimana? kemungkinan memang perjalanan agak jauh. Ya. Bisa aja pas kita kena macet lagi, kemungkinan besar iya 30 Menurut menit dokter yang dari lalu. rumah sakit yang kedua alasan Apa ya apa kepergiannya, penyebab penyebabnya kematian? Dia tidak langsung diagnosanya langsung aja, nggak ada alasan apa-apa langsung. Oh, Karena sudah dokternya nggak nggak ada. tahu riwayat sebelumnya ya Bu, Iya. tentang mos dan lain-lain. Maaf, Jadi Bu. sampai saat ini belum tahu alasannya kenapa. Ya, kita nggak tahu kenapa dia langsung meninggal begitu. Anak Anda mulai dropnya sejak kejadian mos Iya. hingga berturut-turut Iya. sampai di hari-hari Gimana meninggal. perasaan ibu? Aduh, saya merasa sedih sekali. Selama mayat Evan dari tanggal 30 mayatnya, saya tidak bisa tidur. Saya menangis dan pingsan terus, Saya teriak, menangis terus dengan anak saya. Itu anak laki-laki kesayangan saya. Ibu. Ya, Bu. Ini memang panjang sekali ya ceritanya Mbak Vera, tapi memang berawal dari Masa mungkin orientasi masa siswa, yang terlalu lelah kondisi dan fisik akibat tiba-tiba fisik. drop. Iya, betul. Ibu, terakhir Evan, kata-kata Evan kepada ibu apa sebelum kejang dan minta tolong ibu? Dia ngomong, dia waktu saya begitu, mama aku udah selesai makan mama, ya udah sini nak makananmu, tumben-tumben makanan habis, sisa makanan dia Evan ini saya makan. Biasa saya nggak pernah makan sisa makanan anak saya, tumben ini mama aku udah selesai makan, ya udah sini mama makan, saya habis ini sisa makanan anak saya. Itu kenangan terakhir dari anak saya. Dan saya cium terus anak saya. Sehat ya nak, sehat ya, ya mama, sehat ya nak, iya. Saya merasa anak saya ini nggak apa-apanya kaki Iya. doang. Gitu. Selama ini Evan ada keluhan fisik nggak Bu? Pernah sakit apa dadanya atau mungkin jantung kah? Nggak Atau nggak pernah sakit. Apakah kondisinya memang lemah gitu? Nggak pernah sakit, kita selalu ngawasin dia nggak pernah dirawat di rumah sakit, nggak pernah Jadi ini. status kesehatan yang selama ini Statusnya tampaknya baik-baik saja baik-baik meskipun belum terpantau. saja. Ya. Bu, kalau dari respon dari sekolah bagaimana Bu? Saya dari sekolah sudah ngomong, bapaknya udah ngomong itu anak tanggal 28 kemarin. Iya. Papa saya, suami saya itu anak saya begitu gara-gara mos loh Bu. Suami saya langsung ngomong Iya. lantang begitu ke gurunya. Ya, bagaimana ya Pak? Yang penting Bapak datang aja ke sini. Sudah datang ke sekolah? Sudah ada pembicaraan? Belum ada pembicaraan. Cuman tanggal 28 kemarin karena langsung saya yang datang, mereka menyuruh saya langsung bawa ke rumah sakit. Itu merasa sedihnya. Satu orang Tidak guru, ada. ada 10 orang guru kejadiannya melihat di sekolah ya. Iya. melihat Nggak ada yang kedatangan nganter ya. saya. Satu orang guru pun tidak ada terbuka hatinya. Oke Bu, Ibu yang nyetir, saya di Iya, belakang dibantu Evan. gitu ya, tidak Atau ada. kita ngikutin dari belakang. Iya. Coba. Dari kepala sekolah ada respon Bu? Ada datang melayat, memberikan simpati atau gimana Bu? Kepala sekolah tidak datang dan yayasan, yang datang hanya guru. Guru dan anak-anak. Teman-temannya. Itu makanya suami saya mengatakan saya sesalkan kenapa hanya guru yang datang.
Kenapa tidak kepala sekolah dan yayasan yang datang ke rumah kita? Baik, terima kasih Bu. Sebentar ya Bu. Ibu Putu, ini jadi tadi seperti yang saya bilang ya, ini sistem ya Bu ya, dan ini pengawasannya ini sejauh mana kita bisa mengawas dari sebenarnya sekolah tuh ada andil yang cukup besar kan untuk urusan ini, gimana Bu Putu? Betul. Pada saat anak diserahkan oleh orang tua ke sekolah untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di sekolah, itu murni tanggung jawab sekolah. Murni tanggung jawab selama sekolah. anak berada di sekolah. Baik. Artinya pada saat misalnya terjadi kekerasan atau indikasi kekerasan, itu keteledoran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sampai sejauh mana sanksi atau program-program yang diberikan kepada siswa baru yang kemudian menjadi perhatian pihak sekolah, kepala sekolah. Bentuknya seperti apa MOS ini? Sanksinya, kalaupun ada sanksi terhadap murid-murid yang tidak disiplin, seperti apa? Itu kan harus dikaji, diukur dengan kemampuan anak. Apakah itu mampu setiap anak dengan latar belakang yang berbeda, dengan kondisi fisik yang berbeda menjalani ini semua. Tapi intinya kan sebenarnya kembali lagi, prinsip MOS itu menyenangkan. Artinya hal-hal yang bersifat fisik, yang membangun mental dengan cara kekerasan ataupun ketakutan, itu kan tidak ditolerir. Menurut Ibu Putu, dengan kondisi seperti ini, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna juga sampai saat ini belum ada respon secara resmi ya dari sekolah, hanya perwakilan dari guru-guru, sebaiknya ada. Ya, saya sangat menyayangkan ya. Artinya untuk empati saja itu tidak terbangun oleh seluruh sekolah gitu ya. Kalau empati itu terbangun dengan ketulusan hati kepala sekolah atau pihak yayasan atau siapapun yang menjadi penanggung jawab tertinggi, itu bisa datang untuk menyampaikan simpati dan empatinya, mungkin ceritanya akan berbeda ya. Kadang-kadang itu sering terjadi komunikasi yang salah antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, dengan cara ini sebenarnya sistem atau MOS dengan subjek-subjek atau dalamnya adalah kekerasan dan disiplin, itu sudah tidak layak lagi. Artinya ini yang harus diwaspadai oleh pihak sekolah. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Sahabat Perempuan, kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Tetaplah bersama kami. Jadi sekarang sudah... Baik sahabat perempuan, kami tunggu responnya ya di Twitter @chpttv, mungkin memberikan simpati, dukungan, atau semangat atau solusi terhadap kondisi saat ini. Dan tadi sudah dituturkan oleh Bu Ratna bahwa akhirnya Evan menghembuskan nafas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Ibu bisa ceritakan bahwa Evan adalah putra di mana adalah kebanggaan dia untuk di Batak gitu ya Bu ya. Gimana Ibu perasaan Ibu? Evan ini adalah anak saya laki-laki yang paling besar. Ini adalah selaku orang Batak itu pembawa nama marga, ya, Opung. Jadi panggilan mertua saya itu Opung Evan. Makanya kemarin mertua saya harus datang dari Duri, dari Pekanbaru, mertua saya harus datang. Kami belain harus datang. Karena ini adalah nama inang saya bilang. Kedekatan Ibu dengan Evan seperti apa sih Bu? Sepertinya Ibu dekat sekali ya. Ya, Evan ini dari TK, playgroup, TK, SD itu di sekolah saya. Jadi selama sekolah itu saya bawa mereka berdua. Evan dan Marta ini selalu saya bonceng berdua. Dari pagi sampai jam 2. Kita selesainya mengajar jam 2. Jadi setelah selesai dari sekolah Ibu baru pindah sekolah ini ya? Iya, setelah SMP baru dia SMP baru pindah Flora. Baik. Saya buat Flora di itu karena dekat dari rumah saya. Baik. Ibu kangen sama Evan saat-saat apa Ibu? Ketika saat apa misalnya Evan sering manja sama Ibu kah atau? Ya, Evan ini emang anaknya baik Bu. Dia bisa tiba-tiba meluk saya, Mama, langsung mencium saya. Dia langsung cium saya, langsung cium. Mama, aku mau cium Mama. Ya udah cium, dia langsung Mama saya, Mama. Evan sayang Mama ya, iya. Harapan Ibu begitu, bagaimana anak saya Ibu? baik banget dia. Iya, dari Ibu cerita juga sepertinya jiwa besar ya Bu ya Evan ini. Harapan ke depannya Bu bagaimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan atas situasi ini, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan pesan-pesan kepada orang tua yang lain atau bagaimana Bu? Ya, pesan saya kepada orang tua yang lain, tolong diperhatikan anak-anaknya, kondisi anaknya.
dengan ada kegiatan-kegiatan sekolah kita harus lebih waspada ya. Selama ini memang saya hal biasa. Ternyata dengan hal biasa ini membuat anak saya begini. Jadi memang saya merasa menyesal sekali. Mengapa pas kejadian itu saya tidak melapor ke guru? Itu saya. Padahal hati besar kecil saya mau foto ini mau upload dulu gitu. Tapi dalam hati saya, ngapain kamu seorang guru? Jangan permalukan. Ini ada apa ya? Karena ibunya juga seorang solidaritas guru. seorang guru terhadap sekolah yang lain, meskipun anak Anda jadi korban di sana, ada indikasi loh ya, jadi indikasi jadi korban. Jadi saya urungkan niat saya. Terima kasih Bu. Mbak Oki silakan. Baik Ibu, setelah saya menyimak cerita yang sangat kronologis ini, pertama tentu saya berbelasungkawa, turut berduka cita akan apa yang Ibu alami. Semoga Ibu diberi ketabahan, kesabaran untuk Ibu dan keluarga. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Terlepas Evan seperti ini karena MOS atau tidak, tapi disitulah kemudian Evan pada akhirnya drop. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, bagi para orang tua, bagi sekolah, bagi para peserta didik, bagi guru-gurunya juga, bahwa yang terjadi kenapa MOS itu diadakan, biasanya alasan-alasan yang terjadi di masyarakat adalah, apalagi untuk para senior, membentuk mental yang tangguh supaya anak-anak mentalnya tidak lemah, solidaritas, dan apapun alasan itu. Namun yang terjadi kebanyakan adalah ketika MOS atau ospek dilakukan, yang terjadi di dalamnya adalah kekerasan, baik tadi jalan sepanjang 4 km kah, skot jam kah, disuruh keliling lapangan, dijemur di tengah matahari. Nah, itu yang disebut dengan kekerasan-kekerasan yang tentu saja tidak dibenarkan karena tidak ada tujuan edukasinya, tidak ada pendidikannya. Maka alangkah baiknya kalau ospek atau MOS justru seminar-seminar, ditayangkanlah tayangan-tayangan yang mendekatkan dirinya kepada sekolah tersebut, pengenalan terhadap sekolah atau tersebut. kegiatan bakti sosial ya. Bakti sosial, solidaritas kan, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian berikutnya yang terjadi di dalam ospek atau MOS itu adalah olok-olok, mengolok-olok, mengejek-ejek, yang mana ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah sudah menerangkan bahwa untuk orang-orang beriman, janganlah engkau mengolok-olok orang lain. Bisa jadi siapa yang engkau olok-olok itu lebih baik daripada engkau yang mengolok-olok. Jadi memang ini sudah ditekankan bahwa tidak boleh yang namanya kekerasan, tidak boleh mengejek, menggunjing, mengolok-olok di dalam surat Al-Hujurat 11 dan 12. Mbak Vera singkat saja. Ini ya, yang paling berat adalah satu, ketika duka cita paling dalam dari manusia itu adalah kehilangan anak. Jadi tolong ya, ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, dengan anak-anak lain gitu ya, seperti anak-anak di sekolah, tolong guru ya harus supervising kejadiannya. Karena apa? Ini penting sekali. Karena begini Mbak, MOS itu harusnya menanamkan empati sebetulnya, tapi tadi empatinya justru hilang lewat kekerasan-kekerasan yang terjadi selama masa orientasi. Baik, terima kasih Mbak Vera. Dan berikut ini kami akan mengundang salah satu selebrita yang pernah mengalami bully pada saat sekolah. Siapa? Setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Sekarang ada sahabat perempuan kita, ada Tina Tun yang sekarang udah langsing, udah remaja, Tina bolo-bolo dulu kalau kita ngingetnya ya. Kita melihatnya sebagai sosok yang lucu, imut, gunyur-gunyur. Padahal di balik itu semua ada cerita-cerita yang kurang mengenakan sebenarnya. Apa? Dibully seperti apa? Kapan kejadiannya? Ya, jadi memang waktu nggak banyak yang tahu. Kalau di TV kayaknya kan ceria gitu kan, lucu, malahan orang adore gitu ya. Cuman di balik itu semua, ketika dulu tahu kan size-nya besar gitu, jadi pasti kena bulinya di situ, di fisik dulu. Dibilang apa sih? Oh, macam-macam. Kalau lagi main bola ntar dibilangnya jadi gawangnya aja, jadi bolanya aja, gitu-gitu modelnya. Terus yang pokoknya setiap kali ngumpul gitu pasti kena aja gitu. Ada aja yang dibully. Terus lagi dulu ingat banget lagi gambar gitu, terus ituin glitter gitu, jadi kayak badut kali ya gitu-gitu. Terus pokoknya dari itu SD. Tapi tidak secara fisik ya? Fisik ya, lebih ke mental ya, verbal karena waktu itu juga sampai yang gini loh, verbal, terus juga kayak sampai dijauhin gitu jatuhnya. Mungkin kayak public enemy gitu ya. Gak ada yang mau nolongin ya. Karena dia sebenarnya pinter, di sekolah kan prestasinya tinggi. Tapi pinter dibully juga. Nah, itu justru karena mungkin udah bawaannya dibully terus ya, meskipun kita pinter, mau ujiannya bagus, tetap aja jadi salah. Ada temennya nggak? Ada gengnya nggak? Dulu nggak ada. Justru itu, jadi misalnya gini, kayak yang paling ekstrimnya lagi gitu, misalnya kayak lagi itu berpengaruh ke sekolahnya gitu. Misalnya kayak lagi
tugas kelompok, nggak ada kelompoknya gitu. Nggak Bisa kayak mau. terakhir nanti siapa yang mau sama dia. Siapa yang sisaan baru bisa ke Tina. Sisaan gitu. Padahal waktu itu kamu udah ngetop ya sebagai Tinatun itu. Waktu masuk ya udah orang udah tahu gitu. Jadi yang tapi balik lagi jatuhnya tuh karena seperti itu lebih ke, kan ada dua tadi yang Mbak bilang, ada yang jadi tough, ada yang jadi down. Kalau Tina jadi yang lebih ke fight gitu, mau nggak mau harus lebih hebat dari mereka, harus tunjukin kalau bisa gitu Reaksi prestasinya. apa, Tin? Kalau pada saat kan masih kecil ya, masih pasti belum nyampe tuh ke situ tuh bahwa saya harus berbesar hati, bahwa saya harus itu. Kamu gimana merespon kalau mereka lagi jahat gitu? Kalau sebenarnya kan cuek orangnya gitu. Kalau Tina sebenarnya cuek, tapi namanya orang tiap hari ya. Tiap hari Terus ya kalau sekolah. sekolah pun jadinya akhirnya kalau orang kan tujuan sekolah ada yang sosialisasi, main dan lain-lain. Kalau Tina tujuannya hanya jadi belajar gitu. Tapi untungnya masih ada semangat itu, karena kalau dari orang tua gitu kadang ngomong gitu, ini dikatain gini. Jadi nggak ada Tapi perasaan takut nih mau sekolah hari ini? Iya, nggak mau nggak sekolah, pernah. malas Sempet sekolah. sih, sempet. Cuman ya balik lagi karena ngejernya tuh pengen ranking 1. Jadi kalau sampai absen nggak bisa dapet itu kan. Kamu malah nggak pengen pindah sekolah ya? Enggak sih, karena memang apa ya, untungnya di situ juga guru-gurunya sih baik gitu. Tapi balik lagi kasus bully itu kan nggak bisa open ke siapa-siapa gitu, itu antara murid. Nah itu yang bingung nih sampai sekarang tuh, aduh gimana ya gitu. Ya sekarang kita misalnya lagi dikata-katain, nggak ada guru kan, lagi istirahat kok. Terus ngadu ke guru, ih ngaduan anaknya gitu, salah lagi. Ada perasaan-perasaan trauma? Oh, Setelah trauma sih enggak bully sih sampai sebenarnya. sekarang? Kalau trauma bukan trauma ya, tapi jatuhnya nggak kelupaan aja gitu. Jadi Keinget. ingat. Kapan bullying akhirnya berakhir tuh? Atau sampai sekarang? Terus Masih? apa ya, tapi karena itu membuktikan ya, waktu yang membuktikan gitu. Jadi bahwa dari SD dibully, terus waktu MOS lagi ya, nyambung ke MOS juga sama gitu, yang apa namanya, Karena sudah dikenal, sudah gitu. menjadi Jadi public figure, justru jadi objek di bulan-bulanan pada iya, saat MOS. sampai kuliah juga. Orang tua tahu. Nggak semua bilang, karena kan Nggak semuanya kita bilang. juga anak-anak kadang malu ya ngomong ke orang tua gitu, maksudnya mah aku dibully gitu, terus nanti takutnya malahan orang tua ngomong kamunya yang harus itu, kadang-kadang mungkin Biar disalahkan, atau kalau enggak orang tuanya overreact, Sering melakukan nangis? sesuatu ke sekolah. Sering nangis di sekolah, di rumah? Kalau nangis lebih ke apa ya, tapi jadi ini sih dampaknya dulu ya, jadi emosian gitu ke lingkungan keluarga. Ya iya tuh kebayang ya, kesel terus ya jadinya ya. Nah ini Bu Putu nih mungkin bisa ngasih tahu nih kalau dalam kondisi seperti ini gimana ya Bu, kan kondisinya salah terus nih si anak nih, curhat salah, minta tolong guru salah, gimana Ya, Bu? memang kalau pada saat anak menjadi korban bully itu memang situasi yang tidak mengenakan, karena itu terjadi terus menerus sampai ada satu reaksi, apakah reaksi itu dari pembuli atau yang dibully. Nah itu baru akan berhenti. Biasanya yang dilakukan pada saat anak-anak itu korban bully, mereka mencari peer group yang kira-kira yang akan membantu mereka selesai dari tindakan bully teman-teman yang lain. Makanya disarankan memang kalau memang dia tidak cukup berani untuk melawan secara pribadi atau sendiri, cari kelompok-kelompok yang akan membackup mereka. Nah di situ setidaknya akan ada peneguhan sikap bagaimana bereaksi terhadap bully dan segala macam. Nah untuk korban-korban bully biasanya tidak mendapatkan kekuatan untuk melaporkan memang pada orang tua ataupun pada guru karena dianggapnya Tapi betul cengeng tadi dan tuh kata segala Ibu Putu macam. Mbak Maudi, ternyata bully itu tidak akan menyentuh anak-anak yang punya teman. Iya. Jadi kalau kita jadi korban bully, pastikan satu, punya teman meskipun teman-temannya sama-sama objek yang sering dibully juga gitu tapi ya. yang penting Setidaknya ini. satu community gitu loh. Satu Jadi sekolah nggak yang itu cuma sendirian. kamu doang apa yang lainnya nggak ada apa gimana sih Tin? Ya itu ya, waktu dulu apa ya, mungkin masih Apalagi gini ya, di SD memang anak-anaknya paling jahat, anak paling bandel, anak paling jahil dan paling kejam itu SD loh kalau ngebully loh karena ya. kan kalau kayak baris apa tuh paling depan gitu, jadi jatuhnya ya begitu. Selalu kan. Cuma balik Jadi lagi sih, ojok-ojokan, akhirnya pada saat SMP mau ke SMA, nah itu cari peer group, lama-lama sih Nah, di adjust, situ tapi dia. ketika sudah lumayan besar gitu loh. Betul. Ada mulai ngerti soalnya ngerti. kan mestinya ngapain, ini Tapi responnya mulai apa berubah gitu. juga dari Iya, penampilan udah. dan lain-lain. Ya, dan akhirnya itu punya motivasi untuk ngurus
ngurusin badan dan sebagainya. Lucu ya, paling dibully gara-gara tadi paling berbeda, paling pintar, terkenal juga pada saat itu. Jadi pokoknya sesuatu kondisi yang berbeda ini jadi bisa jadi korban bully loh. Kenapa Iya. dulu gimana Mbak? Bullying ini jangan dianggap sepele, ini satu Iya, tindakan betul. kejahatan yang luar biasa. Karena kalau kita bahas ya, kalau di dalam Islam itu, kalau misalnya nih kejahatan fisik gitu ya, kita bisa obati dengan Sembuh ya, obat-obat gitu. luar gitu. Tapi kalau kejahatan lisan, makanya dikatakan lisan itu yang bisa menentukan kita ini masuk surga atau ke nerakanya Allah. Karena itu menggores hati manusia yang kita nggak tahu ya kapan sembuhnya. Hati-hati, orang yang menggoreskan hati manusia, dia harus minta maaf dulu sampai orang itu memaafkan, baru pada akhirnya Allah bisa memaafkan dia. Kalau orang itu nggak bisa maafin, Allah nggak bisa maafin dia. Jadi harus mendapatkan ridho atau maaf dari orang yang ia sakiti terlebih dahulu. Bullying ini tindakan kekejaman yang luar biasa. Karena kenapa? Diperintahkan untuk kita semua, hamba-hambanya Allah ini, untuk menjaga dua lubang. Lubang lisan, ini lubang mulut, dan lubang kemaluan. Itu dua kejahatan yang luar biasa, yang menutup tabir-tabir surga, menutup pintu-pintu surga. Makanya dikatakan berkata-kata baik, atau kalau nggak bisa, diam saja. Baik. Yang terjadi bullying adalah kata-kata kejam yang dilontarkan. Padahal itu tadi di surat Al-Hujurat ayat 11, boleh jadi yang kamu olok-olok itu jauh lebih berharga, jauh lebih baik daripada engkau yang mengolok-olok. Dan hati-hati, Jauh sebenarnya lebih baik setiap ya. orang Oke, Mbak. berpotensi untuk menjadi pelaku bully selama ini the dark side of social relation ya. Selama ada indikasi lebih dari satu orang berkumpul, ada indikasi bully, hati-hati. Kita pebully nggak sih? Iya, kadang-kadang kita nggak sadar juga Iya, soalnya. kita pebully nggak Ya, sih? tetap bersama kami ya dalam Curahan Hati Perempuan. Baik pemirsa, dalam mengangkat topik pada pagi hari ini kami tidak bermaksud untuk menyudutkan atau menyalahkan beberapa pihak tertentu. Kami ingin menjadi curahan hati perempuan, mencurahkan apa isi hatinya, bagaimana dibully. Jenis bully itu banyak sekali. Menghindari menjadi pelaku pebully, Mbak. Menghindari menjadi Meningkatkan pelaku. empati. Kadang-kadang Itu mungkin saja. kita tidak tahu bahwa kita justru menjadi si pembuli itu karena kita kurang punya empati. Terima kasih Tina Tun, Ibu terima kasih, Bu Putu terima kasih. Kapan-kapan datang lagi kita bahas lebih jauh, lebih detail lagi ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi dalam Curahan Hati Perempuan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tegar ya Bu, nanti sakit terus soalnya masih ada Marta soalnya kan. Ya, Sebenarnya saya masih sempet kok sedikit lagi tadi. Iya, ngomongin. iya. Oh, ada ternyata, jadi nggak tahu tadi. ya tadi soalnya udah langsung cerita gitu.